Ikhwan fillah azza wa muslim yang saya hormati. Mereka juga Syiah Rafidah selalu memberikan berbagai macam kalimat-kalimat yang zukhrufal qawli gharura, yang samar-samar dan menipu. Seperti kalimat yang selalu dibahas oleh mereka tentang wasiat. Bahwasanya Rasulullah SAW sudah memberikan wasiat, tetapi kalian menentang wasiat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sudah memberikan wasiat. Beliau menyatakan di Ghadir Khum bahwasanya alilah setelahku, bahwa alilah demikian-demikian. Yang menjadi khalifah maksudnya. Ketika saya cari riwayat-riwayatnya apa benar? Kalau benar, kita akan bertanya, apakah ini diketahui oleh para sahabat atau tidak? Ternyata riwayat Ghadir Khum yang paling sahih hanya ucapan Rasulullah SAW yang menyatakan taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan di kalangan kalian dua perkara. Lan tadillu ba'dahuma, kalian enggak akan tersesat setelah keduanya. Yang pertama kitabullah, fihi huda wa nur, di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya. Diterangkan kemudian yang perincian tentang Al-Quran, bahwa setelah itu wa itrati, dan keluargaku, kata Nabi, dan keluargaku, aku wasiatkan kepada kalian untuk menjaga keluargaku. Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku peringatkan kalian tentang ahli baitku, aku peringatkan kalian tentang ahli baitku. Ini hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa kita harus menghormati dan menjaga ahlul bait, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keluarga Rasulullah sallallahu adalah istri-istri Rasulullah sallallahu, dan kemudian keluarga Rasulullah SAW, anak-anak Rasulullah SAW, dan juga keluarga Ali bin Abi Thalib, keluarga Aqil, keluarga Abbas, dan keluarga Ja'far radhiyallahu ta'ala anhum yang beriman. Ingat catatan, yang beriman. Walaupun paman dari paman Rasulullah, kalau kafir maka dia bukan ahlul bait. Bahkan kalaupun anak, alhamdulillah tidak terjadi apa yang terjadi pada Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh anaknya kafir. Apakah dia keluarga Nuh? Silahkan baca ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengisahkan tentang kisah Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh melihat anaknya, kau menyatakan, naiklah wahai anakku. Tidak, kata anaknya, sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma, aku akan naik ke gunung itu yang akan menyelamatkan aku dari air itu. Kata Nabi Nuh pada anaknya, wahai anakku, enggak ada la'asibal yaum, enggak ada perlindungan hari ini kecuali dengan Allah, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahala bainahumal mauju, maka terhalanglah antara bapa dengan anaknya ini oleh gelombang dan hilanglah anaknya. Maka Nabi Nuh sedih dan berkata, wahai Rabbku, inna bni min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, sesungguhnya anakku adalah keluargaku dan engkau berjanji dan janjimu adalah hak. Janji Allah untuk menyelamatkan keluarganya. Inna wa'dakal haq, janjimu adalah hak. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Dikatakan innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Wahai Nuh, dia bukan keluargamu karena dia beramal dengan tidak saleh, ini kafir. Maka dia bukan keluargamu, dan jangan meminta, jangan berdoa sesuatu yang kau tidak memiliki ilmu padanya. Rasulullah alaihi salatu wassalam, Nabi Nuh Rasul, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala salam. Tetapi kalau anaknya kafir tidak bisa diselamatkan. Maka Rasulullah pun menyatakan dengan kalimatnya kepada keluarganya, wahai Fatimah, selamatkan dirimu. La ughni anki syai' minallahi syai'a. Wahai bibi Rasulullah, selamatkan dirimu. La ughni anka minallahi syai'a. Disebutkan keluarganya satu persatu dan menyatakan, selamatkan diri kalian sendiri, aku enggak akan bisa menyelamatkan engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yani kalau kafir aku enggak bisa. Kalau mengucapkan la ilaha illallah baru bisa diselamatkan. Tetapi kalau tidak, la ughni anki minallahi syai'a,
diucapkan satu persatu nama-nama keluarganya dan menyatakan selamatkan diri kalian, selamatkan diri kalian, selamatkan diri kalian. yakni berpeganglah dengan tauhid dan jangan syirik, jangan kafir, jangan keluar dari Islam, karena aku nggak akan bisa membela kalian. Sehingga kalau dikatakan itrati udzakirukumullah fi ahli baiti, aku peringatkan kalian untuk menjaga keluargaku. Maknanya keluarga Rasulullah SAW yang mukmin, yang beriman. Sudah sebutkan tadi istri-istrinya, anak-anaknya, dan keluarga Ali, keluarga Ja'far, keluarga Aqil, keluarga Abbas radhiyallahu taala anhum, semua itu adalah ahlul bait. Demikian dalam tafsir ayat Allah Subhanahu wa taala yang bicara masalah ini, sebagaimana ucapan Ibnu Katsir rahimahullah bahwa tafsirnya adalah semua orang yang tidak berhak menerima sedekah. Karena ahlul bait tidak boleh menerima sedekah, yaitu istri-istrinya, anak-anaknya, dan kemudian keluarga Aqil, keluarga Ja'far, keluarga Abbas dan keluarga Ali radhiyallahu taala anhum. Hanya saja seperti biasanya mereka Syiah Rafidhah memiliki syubhat lain. Kata mereka, yang namanya Ahlul Bait hanya keluarga Ali saja, istri-istrinya nggak masuk, yang lain selain Ali nggak masuk, kata mereka. Dibawakan riwayat dalam riwayat Tirmidzi, yaitu Rasulullah SAW menyelimuti Ali, Fatimah, Hasan dan Husain dalam satu selimut dan menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sucikanlah, inilah keluargaku, sucikanlah keluargaku. Istrinya di sana menyatakan, ya Rasulullah, bukankah aku juga termasuk di dalamnya? Yani mau ikut di dalamnya? Jangan, tunggu di tempatmu, diamlah di tempatmu, engkau dalam kebaikan. Sebagaimana biasanya membaca dengan hawa nafsu, langsung menyimpulkan, berarti gak masuk dalam hadis ini. Ya kan, ini hadis kalian wahai Ahlus Sunnah, dalam kitab kalian. Iya, memang dalam kitab Ahlus Sunnah kaum muslimin dan kaum muslimin mensahihkan. Tapi apakah kalian berpura-pura bodoh bahwasanya istri Rasulullah SAW dengan Ali tidak mahram? Enggak mungkin akan satu selimut di dalamnya. Itu ikhtilaf, barakallahu fikum, Allah yahdikum. Enggak mungkin bercampur seorang yang bukan mahramnya dalam satu selimut. Maka menyatakan tetaplah di tempatmu, engkau ala khair, engkau dalam kebaikan. Kenapa dikatakan dalam kebaikan? Kata para ulama seperti Al-Mubarakfuri dalam syarah Tirmidzi, yaitu Tuhfatul Ahwadi, kata Mubarakfuri rahimahullah bahwa Rasulullah SAW menyatakan demikian karena ayatnya tentang mereka, para istri-istri Nabi. Maka Rasulullah SAW menginginkan yang ini juga masuk. Ya Allah, ini juga ahli baitku. Ya, ini ayat Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada istri-istri Nabi, ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa', wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita-wanita lain. Hendaklah engkau begini, hendaklah engkau begitu. Disebutkan, diajarkan dengan hijab, dengan ini, dengan itu. Sampai di akhir ayatnya Allah katakan, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijza ahlal bait. Kami perintahkan pada kalian wahai istri-istri Nabi, dengan perintah-perintah tadi adalah agar Allah mensucikan kalian wahai ahlul bait. Siapa yang dimaksud? Jelas. Yang dimaksud adalah para istri-istri Nabi. Berkata lagi mereka, tapi kan domirnya domir mudzakkar. Yutahhirukum. Harusnya kalau perempuan yutahhirukunna. Sok pintar bahasa Arab. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa, sampai akhirnya sangat jelas. Adapun kalimat liyutahhirukum ahlal bait, karena domirnya bukan kembali kepada nisa tapi kembali kepada ahl. Dan ahl adalah mudzakkar dan dia masuk di dalamnya keluarga termasuk istri. Bahkan dalam bahasa Arab ketika menyatakan istrinya menyatakan dengan kalimat ahli. Saya bersama ahli. Naam. Apa maknanya? Istrinya. Tetapi lafadznya lafadz mudzakkar. Maka ketika Allah mengawali dengan kalimat ya nisa'an nabi lastunna, maka dhamir mukhatab jamak, karena yang diajak bicara mukhatabat adalah mereka, para wanita. Tetapi di akhirnya yutahhirukum karena ahlal bait, menyatakan bahwa nisa'an nabi adalah ahlal bait dan ahlal bait mudzakkar. Alhamdulillah, semuanya sudah dibahas oleh para ulama. Karena syubhat-syubhat Syiah
Kalimat-kalimat yang bersayap dari Syiah adalah kalimat-kalimat kuno, sudah lama, maka alhamdulillah semuanya sudah dibantah. Tinggal mau membaca atau tidak.